satu kebutuhan utama saat WFH adalah jaringan internet. Tentunya ini membuat kita harus mencari provider internet yang baik untuk berlangganan dan juga memasang router. Namun, dengan banyak orang yang melakukan aktivitas di rumah, juga membuat banyak perangkat terkoneksi dengan router. Padahal belum tentu loh sahabat tech, router bawaan dari provider internet mampu menghandle banyak perangkat sekaligus. Untungnya, saya sudah menyiapkan router Linksys E5600 ini. Router ini diklaim mampu menghandle lebih dari 10 perangkat sekaligus dan juga hadir dengan berbagai fitur menarik lainnya. Apa aja sih fitur-fitur lainnya? Penasaran kan? Yuk kita simak bareng. Desain adalah salah satu hal yang membuat router milik Linksys ini tampil beda dari yang lain. Jika beberapa merek router di pasaran menawarkan posisi horizontal dengan antena eksternal, Linksys E5600 justru berdiri dengan desain yang menarik. Router yang sekilas seperti pesawat luar angkasa ini memiliki 6 lampu indikator berwarna biru di bagian depan. Sementara di sisi belakang, kalian bisa menemukan tombol WPS dan reset, 4 port LAN, 1 port WAN, port daya, serta tombol power. Meski desainnya berdiri, router ini cukup stabil karena memiliki kaki dudukan yang dirancang cukup lebar dan dilapisi dengan lapisan karet agar tidak mudah tergeser. Sekarang saya beritahu nih gimana cara mengkonfigurasi router ini. Sama seperti router kebanyakan, Linksys E5600 ini mendukung beberapa cara untuk konfigurasi awal. Cara mudahnya dengan menggunakan fitur WPS dengan menekan tombol WPS di router ini dan modem, atau menggunakan router yang sudah memiliki jaringan internet. Kemudian tunggu beberapa saat sampai router selesai melakukan handshake dan jaringan internet terhubung. Cara selanjutnya adalah cara manual. Cara ini juga mudah banget loh sahabat tech. Nih saya ajarin gimana cara memasang router secara manual. Langkah pertama, pasang kabel daya. Kemudian hubungkan kabel LAN dari modem atau router provider ke port yang bertuliskan internet pada Linksys E5600. Kemudian nyalakan powernya. Langkah selanjutnya, siapkan kabel LAN lagi. Hubungkan kabel LAN tersebut ke port Ethernet di Linksys E5600. Bisa port nomor berapa saja. Kemudian masukkan juga ke port LAN di laptop. Kemudian buka browsermu dan ketik myrouter.local, ditutup garis miring. Maka kalian akan membuka halaman untuk masuk ke menu pengaturan router ini. Di sini kita perlu memasukkan password. Umumnya password default dari beberapa router itu admin. Sekarang kita sudah masuk pada menu pengaturan utamanya. Linksys E5600 memiliki tampilan menu yang memang tidak sesederhana beberapa router lainnya. Meski begitu, tampilannya masih bisa dapat dimengerti. Ketika baru masuk, kita akan dituntun melalui setup wizard ini. Pilih region, kemudian masukkan SSID atau nama jaringan, masukkan juga passwordnya. Karena mendukung dual band, kalian juga bisa menggunakan jaringan 5 GHz. Kasih nama, bikin password, lalu klik next. Kita akan diminta untuk membuat password baru untuk mengakses halaman pengaturan router ini. Saya masukkan cendol dawet segar. Usahakan jangan yang berkaitan dengan router ini biar nggak mudah ditembus pihak-pihak iseng. Ketika informasi yang dimasukkan sudah sesuai, tinggal klik save deh. Tunggu sampai router selesai dan kalian sudah punya jaringan baru di rumah. Yang membuat saya tertarik dengan router ini adalah kemampuannya yang mampu menghandle banyak perangkat dalam waktu sekaligus. Router ini juga diklaim bagus untuk melakukan streaming dan juga browsing. Saya sendiri kalau di rumah menggunakan 2 smartphone dan 1 laptop. Sedangkan mama saya menggunakan smartphone untuk chatting dengan ibu-ibu komplek dan juga menggunakan tablet kesayangannya untuk nonton drakor. Terus, keponakan-keponakan saya juga menggunakan gadget-gadgetnya untuk sekolah online dan juga bermain game. Nggak mau kalah, si Mbak juga kerjanya sambil streaming YouTube. Udah berapa tuh perangkat? Banyak kan? Nah, sekarang kita buktikan apakah router ini mampu menghandle 10 perangkat sekaligus. Oke, semua jalan ya, berarti benar nih klaimnya. Router ini juga punya fitur parental control.
Rasanya fitur ini jadi cukup penting untuk melindungi adik-adik kita dari konten yang kurang edukatif. Untuk mengaktifkan fitur ini, masuk ke menu pengaturan router, kemudian pilih tab parental control, kemudian centang di sini, klik add untuk menambahkan perangkat. Berhubung adik saya pakai Black Shark 3, jadi saya pilih Black Shark di sini. Parental control ini juga bisa dijadwalkan. Artinya di jam-jam tertentu saja beberapa situs yang diblok tidak akan bisa dibuka. Atau kalau memang situs itu tidak layak dibuka, maka pilih saja always. Misalnya saya masukkan YouTube biar nggak dikit-dikit nonton game-game favoritnya. Bikin password, masukkan pertanyaan rahasia, dan simpan. Jadi nggak bisa dibuka kan? Gimana sahabat tech? Mudah kan? Selain itu, router ini juga mendukung guest access yang bisa dibatasi hingga beberapa perangkat. Namun, berhubung kondisi saat ini belum memungkinkan untuk bertamu, jadi fitur ini saya kosongkan saja. Untuk fitur keamanannya, Linksys E5600 juga dibekali beberapa fitur keamanan bagi pengguna yang menggunakan router ini di kantor atau tempat usaha yang membutuhkan pengaturan keamanan tambahan. Di sini ada pengaturan firewall, DDNS, QoS, dan beberapa fitur keamanan lainnya yang bisa kalian konfigurasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Gimana sahabat tech? Keren kan router baru saya ini? Setidaknya perangkat di rumah udah nggak ada lagi yang tiba-tiba putus sendiri. Untuk harganya juga nggak mahal loh sahabat tech. Kemarin saya beli router ini seharga 700 ribuan di e-commerce kesayangan saya. Dengan harga segini, sahabat tech bisa mendapatkan router yang mampu menghandle banyak perangkat sekaligus, dan juga router ini memiliki desain yang unik dan juga memiliki fitur parental control. Kalau sahabat tech ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga dinyalain loncengnya. Sampai jumpa sahabat tech!